Welcome back to the Greater Eurasia podcast. We are joined today by Selamat datang kembali di podcast Greater Eurasia. Hari ini kita ditemani oleh Warwick Powell, Profesor Adjung di University of Queensland dan peneliti senior di Taihei Institute. Terima kasih banyak telah kembali hadir di program ini. Saya benar-benar ingin membahas masa depan Jepang karena seperti halnya rekan-rekannya di Eropa, dan sampai batas tertentu di Amerika Serikat, negara itu sedang menghadapi sejumlah masalah ekonomi struktural yang mendalam. Dan tentu saja, krisis antara Jepang dan Tiongkok terus berlanjut. Hal itu terjadi setelah Perdana Menteri baru Jepang mengancam akan menempatkan rudal di Taiwan untuk menghadapi Tiongkok. Dan tanggapan dari pihak Tiongkok sangat keras. Tampaknya Perdana Menteri Jepang sedikit menarik kembali pernyataannya itu, tetapi sulit untuk sepenuhnya menariknya kembali. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan bagaimana Anda melihat atau memahami konflik ini dan kemana arahnya. Lihat, senang sekali bisa kembali bersama Anda, Glenn. Situasi Jepang-Cina tentu saja memiliki dimensi yang sangat langsung, tetapi juga berada dalam latar belakang sejarah jangka panjang, atau setidaknya jangka menengah, selama lebih dari 100 tahun. Isu-isu yang muncul dalam beberapa minggu terakhir berkaitan dengan pernyataan dari Perdana Menteri Jepang yang baru terkait Taiwan. Menanggapi pertanyaan, dan sebenarnya, ada cukup banyak tekanan di diet Jepang. Ia memberikan jawaban yang menunjukkan di sudut tiernya, setiap masalah yang memperkuat dapat memicu atau memicu perhatian terhadap kelangsungan hidup bagi Jepang yang memberikan respons militer. Sekarang, ini merupakan penyimpangan yang signifikan dari kesepakatan historis sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, ketika Jepang menyetujui berbagai pengaturan terkait isu kedaulatan di kawasan tersebut. Jepang juga tentu saja mengadopsi konstitusi pasifis yang membatasi sejauh mana negara itu dapat membangun kembali kekuatan militernya untuk tujuan agresif atau ekspansionis. Jadi pernyataan tersebut memicu berbagai kekhawatiran. Yang paling langsung, tentu saja, berkait dari Jepangan dan tengkir si Jepang dari Taiwan, memang besar kedaulatan Tiongkok. Hal itu bertentangan dengan perjanjian yang dibuat Jepang pada tahun 1970-an dan sesudahnya dengan Republik Rakyat Tiongkok, tetapi juga bertentangan dengan atau berupaya bisa dikatakan memotong sedikit demi sedikit perjanjian yang Jepang terpaksa tanda tangani berdasarkan deklarasi Kairo dan Potsdam. Perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan dengan sejumlah wilayah yang telah dijajah Jepang pada akhir 1900-an hingga awal 1900-an. Jadi semua hal itu ketika dicampur menjadi satu, tentu memicu reaksi yang sangat kuat. Seperti yang Anda katakan, Kishida di bawah tekanan tertentu telah mulai melakukan sedikit penyesuaian. Sekarang dia mengatakan bahwa posisi Jepang tidak berubah. Namun bagi pihak Tiongkok, tentu saja hal itu masih jauh dari memadai. Dan saya pikir tekanan terhadapnya akan terus meningkat. Saya rasa masalah lainnya, tentu saja adalah, dan ini merupakan masalah bermata dua, Glenn, bahwa Perdana Menteri Jepang saat ini tidak bertahan lama. Jadi berinvestasi atau berkomitmen terlalu besar untuk menjalin kesepakatan dengan satu orang tidak serta-merta menghasilkan hubungan jangka panjang dengan negara secara keseluruhan. Ada banyak ketidakstabilan di Jepang, sebagian besar disebabkan oleh masalah ekonomi domestik yang telah berlangsung selama beberapa dekade, serta tantangan jangka panjang yang dihadapi Jepang. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan demografi, tetapi juga dengan keamanan jangka panjangnya dalam hal ketahanan pangan dan energi. Semua isu ini mulai menimbulkan tekanan besar pada tubuh politik Jepang, ketika negara itu berusaha menemukan cara untuk mengembangkan dirinya sebagai bangsa di dunia pasca Pax Americana. Nah, ekonomi Jepang sedang menghadapi banyak masalah. Pertama, negara itu sangat bergantung pada impor energi,
untuk menggerakkan perekonomiannya. Sementara harga energi terus naik, kita melihat mata uang Jepang semakin tertekan, terutama di bawah beban utang yang sangat besar. Jadi, jika biaya energi meningkat dan mata uang melemah, hal itu bisa menjerumuskan Jepang ke dalam jebakan yang berbahaya. Namun, apa saja penyesuaian ekonomi utama lain yang ingin dilakukan Jepang? Ya, saya tidak yakin bahwa saat ini ada tujuan yang jelas. Dan itulah bagian dari tantangan bagi Takeichi. Menurut saya, dia sebenarnya belum memiliki strategi ekonomi yang konkret. Jepang sendiri telah berjuang selama bertahun-tahun untuk merumuskan strategi ekonomi pasca Plaza Accord yang dapat menjawab baik realitas geopolitik, konteks di mana mereka menandatangani Plaza Accord, maupun tantangan struktural di kawasan. Sudah sebagai all-sepuran dengan yang bergabung bros. Dit bearbing vorming voor de banguin larghalend en energie. And it's limited in terms of energy, as you say. And these issues are simply not going to go away. Dan masalah-masalah ini jelas tidak akan hilang begitu saja. Maksud saya, kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sejak invasi Rusia ke Ukraina pada awal 2022, dan dengan latar belakang semua sanksi Barat dan G7 terhadap minyak Rusia, Jepang sebenarnya harus meminta dispensasi khusus dari rekan-rekan G7 mereka untuk terus membeli energi Rusia tanpa terkena sepenuhnya rezim sanksi tersebut. Karena, terus terang, ekonomi Jepang tidak mampu berakses terhadap energi itu. Jadi, Jepang akan jalur untuk semala struktural jangka panjangnya dan energi. Food and energy in the context of some demographic challenges. Dalam konteks beberapa tantangan demografis, masyarakat yang menua, negara tersebut perlu menangani pertanyaan seputar berkurangnya tenaga kerja, tuntutan yang muncul akibat populasi lanjut usia, kebutuhan akan otomatisasi dan teknologi, serta hal-hal sejenis. Dan pada akhirnya, negara itu juga harus berhadapan dengan lingkungan keamanan regional yang tetap berada dalam ketegangan. Karena kita berbicara tentang Asia Timur Laut, di mana tidak hanya ada persoalan Jepang-Tiongkok yang menurut saya selama 50 tahun terakhir relatif stabil, tetapi juga ada semenanjung Korea yang turut memperumit situasi. Tantangan keamanan terbesar bagi Jepang, sejujurnya, adalah hubungannya, atau lebih tepatnya, ketiadaan hubungan dengan Korea Utara. Tanpa peran mediasi Tiongkok, Korea Utara menjadi risiko yang jauh lebih besar bagi negara-negara yang tidak bermusuhan dibandingkan seandainya Tiongkok terlibat. Jadi inilah isu-isu besar yang menurut saya benar-benar menikahkan Jepang saat ini, dan persoalan Taiwan menjadi pengatur proyek lebih besar tersebut. Lalu, apa relevansi atau pentingnya hubungan antara Rusia dan Jepang? Anda menyebutkan bahwa Jepang sebenarnya tidak bisa memutuskan diri sepenuhnya dari Rusia karena faktor energi, tetapi Rusia telah berubah sangat besar selama bertahun-tahun. Maksud saya, pada tahun 1990-an, tujuan utama di Barat kurang lebih adalah menata Rusia agar berada dalam orbit Barat. Mereka tidak seharusnya memiliki kursi di meja perundingan, tetapi seharusnya menjadi bagian dari atau mengikuti apa yang dilakukan Barat. Jadi tentu saja hal itu kini telah gagal. Gagasannya adalah bahwa Rusia akan berubah dari lemah menjadi lebih lemah lagi. Kita akan membantu mengelola kemunduran itu. Namun sekarang, menurut Bank Dunia, Rusia sudah cukup lama menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia dalam hal paritas daya beli. Dan bukan hanya ekonominya yang tumbuh, tetapi juga bergeser ke arah timur. Artinya, bukan sekadar langkah sementara, melainkan pergeseran permanen ke Asia, di mana karena banyak alasan, terdapat lebih banyak raksasa ekonomi, sehingga terasa kurang menakutkan dibandingkan Eropa. Kawasan ini juga tidak memiliki beban sejarah yang sama. Selain itu, negara-negara Asia cenderung lebih dinamis. Mereka tumbuh lebih pesat dan jauh lebih bersahabat terhadap Rusia. Jadi, mereka ingin beralih ke Asia. Sekarang, ini adalah hubungan yang menarik, karena bagi Rusia, hubungan yang paling sulit di Asia Timur Laut adalah dengan Jepang. Namun bagi Jepang, tampaknya dari semua hubungan di kawasan itu, yang paling mudah justru dengan Rusia. Karena hubungan dengan Tiongkok atau Korea Utara tidaklah mudah.
dan bahkan dengan Korea Selatan pun dalam banyak hal cukup bermasalah. Jadi, bagaimana Anda melihat masa depan hubungan antara Jepang dan Rusia, terutama dengan Siberia yang menjadi fokus besar pembangunan bagi Rusia? Yutherbnari bastit i Sol Court Monsieur Berhan and Kurs Angya Timur. Look, if there wasn't the baggage of history and you were Lihat, jika tidak ada beban sejarah dan kita hanya melihat dari sisi geografi serta kekayaan sumber daya, kita sebenarnya bisa membayangkan masa depan Asia Utara di mana Jepang, Semenanjung Korea, Timur Laut Tiongkok, dan Rusia bagian timur jauh mengembangkan sistem ekonomi yang sangat terintegrasi. Sumber daya Siberia, baik energi maupun pangan, akan memainkan peran yang sangat penting dalam vitalitas kawasan tersebut. Selain itu, akibat mencairnya lapisan es, kita mulai melihat terbukanya jalur transportasi Arktik yang menghubungkan Asia Timur dengan Eropa Barat dengan cara yang tak terbayangkan 3 atau 4 dekade lalu. Hal ini mengurangi waktu pengiriman sekitar 1,5 minggu, yang sangat signifikan. Dan hal itu, pada kenyataannya dapat membuka pasar-pasar baru karena kemampuan untuk menurunkan biaya transportasi. Jadi, bagian dunia itu Asia Utara, seperti Timur Laut Tiongkok, Siberia Timur Jauh, Jepang, dan Semenanjung Korea, tanpa beban sejarah geopolitik, sebenarnya bisa menjadi kawasan ekonomi yang sangat dinamis dan tangguh. Tentu saja, ada realitas sejarah yang tidak bisa diabaikan. Namun tantangan bagi negara-negara adalah bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah historis tersebut untuk menghadapi realitas masa kini. Agar Jepang memiliki masa depan yang berkelanjutan dan layak, negara itu perlu memastikan akses terhadap pasokan pangan yang aman dan stabil, serta energi berbiaya rendah. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk mendapatkan semua itu selain dari Rusia. Itulah realitas situasinya. Sudah jelas, itu tidak akan terjadi besok. Tapi saya pikir hal itu, dalam arti tertentu, akan menciptakan tekanan yang luar biasa, jika boleh dikatakan begitu. Ini adalah kesempatan berkata, lihat bagaimana mungkin Anda mengabaikan peluang yang ada tepat di depan mata, terutama ketika hal itu menyangkut kemakmuran dan kelangsungan ekonomi nasional Anda sendiri. Hal yang sama berlaku untuk pangan. Maksud saya, sebelum perang di Ukraina, ada banyak eksplorasi proyek antara Jepang, Tiongkok, bahkan beberapa perusahaan Korea dengan Rusia yang meneliti pengembangan sistem pertanian dan produksi pangan di Siberia. Tidak ada alasan mengapa proyek-proyek itu tidak bisa dihidupkan kembali dan dipercepat ke depannya. Namun, dunia memang perlu tenang terlebih dahulu sebelum semua itu bisa terjadi. Sebagai bagian dari penyelesaian pasca Pax Americana, hal-hal seperti inilah yang dapat dibayangkan. These are the sorts of things that are conceivable. The other issue that I think is worth noting, Glenn, is that isu lain yang menurut saya patut dicatat, Glenn, adalah bahwa hampir 2 tahun yang lalu, DPRK meninggalkan kebijakan reunifikasinya. Dan menurut pandangan saya, hal itu sebenarnya membuka ruang diplomatik yang belum pernah ada sebelumnya. Sekarang, ruang diplomatik itu belum dimanfaatkan dengan baik. Namun ketika pemerintah di Pyongyang tidak lagi memiliki ambisi untuk bersatu kembali dengan Selatan, hal itu membuka kemungkinan munculnya serangkaian hubungan baru yang didasarkan pada formalitas antar negara yang sebenarnya dapat menstabilkan Semenanjung Korea dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja, hal itu akan membutuhkan timbal balik dari Seoul. Pada akhirnya, hal itu juga akan menuntut adanya penyelesaian terhadap persoalan besar yang selama ini diabaikan, yaitu keberadaan pasukan Amerika di Jepang dan Korea Selatan. Both in Japan and in South Korea, right? So all of these issues, I think, are going to become Jadi semua isu ini menurut saya akan menjadi pertanyaan yang menuntut perhatian dari pemerintah dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Kita telah melihat rilis dokumen pertahanan Amerika, pernyataan kebijakan pertahanan, dan salah satu interpretasinya adalah bahwa dokumen tersebut secara eksplisit berfokus pada belahan bumi barat. Poros ke Asia yang muncul pada masa Obama menurut saya tampaknya telah, setidaknya dalam arti langsung, berkurang sejak pemerintahan Trump. Mereka tentu saja menginginkan sekutu mereka menanggung beban yang lebih besar.
Namun hal ini menunjukkan bahwa orang Amerika sendiri mulai menghadapi kenyataan tertentu. Kenyataan bahwa keseimbangan kekuasaan telah bergeser, kenyataan tentang keterbatasan sumber daya ekonomi Amerika itu sendiri, kenyataan bahwa seseorang tidak dapat menjadi hegemon di seluruh dunia dalam situasi di mana kekuatan lain telah muncul kembali. In an environment where other powers have re-emerged. You simply can't sustain that. Kamu jelas tidak bisa mempertahankan hal itu. Jadi, kita sekarang memasuki masa yang sangat dinamis. Apa yang dikatakan Takaichi tentang Tiongkok dalam beberapa hal, Glenn, menurut saya bisa ditafsirkan sebagai reaksi yang tertekan terhadap tantangan-tantangan ini di satu sisi. Tetapi jelas dia juga berbicara kepada audiens domestik dan bagian tertentu dari tubuh politik Jepang, tempat dia berasal, dan dari mana dia memperoleh dukungan yang signifikan. Namun demikian, sangat mungkin tua teman berat Singliseo. Meskipun final ekstrem membina reaksi kuat dalam catatan sejarah, seiring kekuatan yang lebih Thor berperwisam tersebut. Nah, sebelum invasi Rusia ke Ukraina, tampaknya ada kesadaran di Jepang bahwa merupakan ide yang baik untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Rusia. Bukan hanya karena kepentingan ekonomi yang jelas, seperti pangan dan energi, tetapi juga karena pengakuan bahwa jika Jepang tidak membangun hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, dan tidak memungkinkan Rusia untuk mendiversifikasi kemitraan ekonominya di Asia Timur Laut, maka Rusia akan mulai condong secara berlebihan ke arah Tiongkok. Konsekuensinya adalah, dalam setiap perselisihan atau ketegangan antara Tiongkok dan Jepang, Rusia akan secara otomatis berpihak pada Tiongkok. Jadi, akan lebih baik bagi Jepang untuk bekerja lebih banyak dengan Rusia, agar Rusia mengambil posisi yang lebih netral dan seimbang di kawasan tersebut. Jadi sekali lagi, ini tampak seperti akal sehat sebelum tahun 2022. Namun kemudian, Amerika memberitahu semua mitranya apa yang harus mereka lakukan, yang seringkali berarti bertindak melawan kepentingan nasional mereka sendiri. Baru-baru ini, kami menyaksikan pertemuan ketika Putin berada di India, dan ia serta Modi sama-sama membahas pembangunan ekonomi dan kerjasama. Mereka terus berbicara tentang Arktik. Tentu saja, pelabuhan Chennai terhubung dengan Vladivostok, dan pihak India ingin ikut serta dalam proyek-proyek di Arktik. Sekarang, bagi orang yang tidak mengikuti perkembangannya, mungkin tampak aneh secara geografis melihat India bekerja sama dengan Rusia di Arktik. Namun karena Rusia tidak lagi bekerja sama dengan Barat di sana, mereka ingin bekerja sama dengan Tiongkok. Dan karena Tiongkok memiliki ekonomi yang sangat besar, mereka juga ingin melibatkan kekuatan besar lainnya. Jadi Tiongkok bisa memiliki peran utama, tetapi tidak bisa menjadi pihak yang dominan. Inilah gagasan utamanya, dan hal ini juga berlaku untuk Jepang. Bahkan ada beberapa kepentingan Amerika yang ingin agar Jepang dapat bekerja sama dengan Rusia. Namun, orang Amerika sendiri, bahkan 1 dekade yang lalu, memiliki banyak lembaga pemikir yang berpendapat, mengapa kita tidak mencari format di mana kita bisa menghadapi Rusia di Eropa? Kita bisa melanjutkan perang dingin ini, berusaha melemahkan mereka. Tapi di Asia, kita harus melibatkan mereka, karena kita tidak ingin mendorong Tiongkok dan Rusia menjadi terlalu dekat. Jadi tampaknya memang ada sedikit ruang untuk bermanuver. Seperti yang Anda katakan, jika Korea Utara juga dimasukkan ke dalam perhitungan, mungkin hal itu membuka lebih banyak ruang diplomatik sekarang. Apakah ada pergerakan di Jepang ke arah-arah ini untuk memberikan dirinya, sekali lagi, sedikit sedemitas ruang, element truth, untuk benar-benar mengejar apa yang menjadi kepentingan nasionalnya? Lihat, saya tidak yakin apakah saat ini memang ada. Tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, masa jabatan Perdana Menteri di Jepang belakangan ini sangat singkat, yang menurut saya membuatnya sangat sulit, tidak hanya bagi Jepang sendiri untuk mengembangkan fokus strategis yang berkelanjutan, tetapi juga bagi semua pihak lain untuk memiliki pandangan yang konsisten tentang Jepang.
mereka terus saja mengganti Perdana Menteri. Ishiba sebelum Takeuchi juga bisa dibilang memiliki pandangan yang cukup menarik dan mungkin agak radikal tentang hubungan luar negeri, tetapi pada dasarnya berusaha mendorong unsur otonomi strategis Jepang atau peningkatan otonomi strategis Jepang, meminjam istilah yang sering digunakan di Eropa, tanpa harus menimbulkan terlalu banyak gesekan. Dan saya pikir dia sebenarnya berhasil melakukannya. Dia berbicara dengan tegas. Maksud saya, dia mengusulkan pembentukan NATO versi Asia, yang tentu saja gagal di bawah kepemimpinannya, tidak pernah berkembang kemana-mana. Namun dia menekan Amerika dalam hal-hal terkait ekstrateritorialitas. Dia menekan mereka, meskipun dengan keberhasilan yang terbatas, tetapi tetap bersedia mengemukakan gagasan bahwa hubungan antara Amerika dan Jepang seharusnya diubah menjadi hubungan antara dua negara normal. Hubungan yang normal dengan pengakuan bahwa pada kenyataannya hubungan saat ini jauh dari normal. Dia berbicara dengan tegas dan mungkin sedikit jenaka, tetapi saya pikir dia tulus ketika membicarakan tentang Jepang yang memiliki pasukan militernya sendiri di Guam dan wilayah Amerika lainnya dengan hak-hak ekstrateritorial juga, demi menciptakan hubungan yang normal dan seterusnya. Jadi, menurut saya Ishiba berhasil mendorong batas cukup jauh dalam hal otonomi pertahanan Jepang dan juga memperluas beberapa isu seputar konstitusi damai dan sebagainya. Salah satu cara dia bisa melakukan itu adalah dengan sangat berhati-hati, menghindari memancing kemarahan Tiongkok, terutama terkait dengan isu Taiwan, tapi bukan hanya Taiwan, juga Kepulauan Diaoyu dan seterusnya. Takeichi tidak menunjukkan tingkat kecerdikan seperti itu. Jadi, pernyataannya tentang Taiwan dalam beberapa hal seperti kain merah bagi banteng, bisa dibilang itu sebenarnya cukup ceroboh. Orang lain, dan saya tahu ada yang berpendapat demikian, mengatakan bahwa dia tidak akan melakukannya tanpa persetujuan Amerika, dan mungkin bahkan melakukannya atas dorongan Amerika untuk menguji situasi. Namun apapun situasinya, saya pikir dia bertindak terlalu jauh dalam hal ini, yang menyebabkan reaksi balik, dan sekarang dia berusaha mencari jalan untuk kembali, tanpa kehilangan terlalu banyak muka. Dengan doktrin Amerika yang baru mulai muncul, pertanyaannya adalah, apakah dia bisa mempertahankan posisi di mana? Dalam banyak hal, dia atau Jepang secara keseluruhan akan banyak mengikuti kehendak Amerika, sambil pada saat yang sama berusaha menarik simpati audiens nasionalis dalam negeri. Dan pada saat yang sama, ada juga isu-isu besar lainnya, bukan? Maksud saya, pada akhirnya saya selalu kembali pada pertanyaan strategis yang lebih luas. Tidak apa-apa untuk khawatir tentang hal-hal sehari-hari, tetapi pada titik tertentu, kita perlu benar-benar memikirkan bagaimana bagian-bagian besar itu akhirnya bisa saling terhubung kembali. Dan jika ada tingkat tertentu dari penarikan diri Amerika di kawasan ini, yang tampak dalam dorongan Amerika agar para mitranya menanggung lebih banyak beban, apa dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut? Pandangan saya sendiri adalah bahwa Amerika telah kehilangan dominasinya sekitar 1 dekade terakhir, dan posisi kebijakan terbaru dari Gedung Putih menegaskan hal itu. Tentu saja, hal ini akan mengguncang Jepang. Sebab haksik gore perhikembung di Jepang, dan juga di Seoul, beberapa tahun Amerika untuk depan, nan tekeng di Saxing. Saya pikir at seperti betul memberi sepuluh saya tid, sampai tahap kesimpulannya. Mereka menanyakan pada diri sendiri sebuah pertanyaan sederhana. Seberapa besar kemungkinan bahwa Washington akan mengorbankan atau mempertaruhkan Washington, New York, Boston, Los Angeles, San Francisco, Miami, dan setiap kota lain di antaranya demi membela Tokyo, atau Seoul, atau Taipei, atau Manila dalam hal ini? Saya rasa tidak ada orang yang benar-benar serius di salah satu ibu kota tersebut yang percaya bahwa Amerika akan melakukan itu. Jadi dalam arti praktis, sebenarnya ada ambiguitas sama sekali. Amerika akan ada di sana. Mereka mungkin akan mendorong perang memimpin dari blank, tapi mereka jelas berbeda di garis depan.
right? But they certainly won't be at the front. Instead of defending Japan, I think it's more like Alih-alih membela Jepang, saya pikir lebih mungkin bahwa Jepang harus mengambil peran sebagai Ukraina Asia, yaitu pergi berperang dan mati demi Amerika. Namun ini poin yang menarik, bahwa Jepang tidak ingin memisahkan diri dari AS. Jepang ingin mendefinisikan ulang hubungan itu, yakni beralih dari posisi katakanlah sebagai bawahan menjadi setara. Dan itu adalah jalan yang masuk akal, atau setidaknya sebuah cita-cita. Di Eropa, dulu kami memiliki cita-cita yang sama. Kami berbicara tentang kemandirian Eropa. Kami berbicara tentang kekuasaan yang berdaulat. Apa istilah yang mereka gunakan? Ya, sesuatu seperti kesetaraan kedaulatan. Sesuatu di sepanjang garis itu. Banyak kata, sebenarnya semacam kode, yang mereka gunakan untuk menggambarkan keinginan memiliki lebih banyak kemandirian dari Amerika, tetapi setidaknya untuk menjadi setara. Tapi sekarang, hal itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi. Harapan utama tentu saja hanyalah agar orang Amerika tetap di sini. Dan kemudian kita akan senang menjadi bawahan mereka. Tampaknya begitu. Tapi ya, terlepas dari bagaimana Jepang ingin mendefinisikan ulang hubungannya dengan AS seperti yang Anda sebutkan, posisi AS di Asia sedang menurun. Artinya, AS mungkin harus mengurangi kehadirannya. Kekuatan ekonominya akan jauh berkurang, setidaknya kekuatan relatifnya, karena munculnya Tiongkok dan negara-negara lain. Anda juga dapat melihat bahwa AS, seiring dengan penurunan relatifnya, secara dapat diprediksi mengambil pendekatan yang lebih bersifat ekstraktif. Lebih seperti ekonomi upeti, berusaha mengekstraksi kekayaan dari sekutunya. Selain itu, kepentingan AS dalam membentuk blok-blok geoekonomi, yaitu membuat sekutunya memutus hubungan dengan pusat-pusat kekuatan penting seperti Tiongkok dan berkomitmen sepenuhnya kepada AS, seringkali membuat negara-negara berada dalam posisi dengan kemakmuran dan otonomi politik yang lebih sedikit. Jadi, banyak dari hal ini, apa yang semua orang anggap sebagai kemitraan dengan AS, dan dalam tingkat tertentu ketundukan sejak Perang Dunia II hingga sekarang, di mana banyak mitranya mampu makmur, kali ini akan berakhir. Jadi, jika Jepang menyadari bahwa dunia sedang berubah terlepas dari keinginannya, bukankah hal utama yang bisa dilakukan adalah menjalin hubungan dengan Tiongkok? Bukan untuk bergabung dengan blok yang dipimpin Tiongkok, tetapi hanya untuk mendiversifikasi hubungan ekonominya. Saya akan memberikan konteks menarik untuk semua ini. Ada kemitraan ekonomi komprehensif regional yang merupakan perjanjian perdagangan bebas yang difasilitasi dan sebenarnya diinisiasi oleh ASEAN. Diperlukan waktu 8 tahun untuk menyatukannya, dan perjanjian ini mencakup 15 negara di kawasan tersebut. 10, kini 11 anggota ASEAN, ditambah Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru. Dalam konteks itu, ekonomi tinggal eksnembay skeri main 4 atau 55% telinga berdeskap. It's more tibagam terpersekedur dengan 11%. Japan's the second largest at 19%. Japan is a very significant player in the region. Jepang merupakan pemain yang sangat penting di kawasan ini dan memiliki banyak kepentingan ekonomi yang terkait dengan Tiongkok. Tidak hanya dalam hal investasi Australia, tetapi juga dengan Republik Korea dan Tiongkok. Seperti yang Anda ingat, setelah krisis keuangan Asia, mereka membangun berbagai lembaga dengan mekanisme pertukaran mata uang yang dirancang untuk melindungi sistem keuangan masing-masing dari krisis likuiditas di masa depan. Lembaga-lembaga tersebut sebenarnya cukup signifikan dalam konteks negara berkembang di Asia secara keseluruhan, karena pertukaran mata uang antara ketiga negara tersebut berfungsi sebagai penyeimbang bagi sistem keuangan di seluruh Asia. Jadi, Jepang sangat terlibat secara ekonomi di kawasan Asia, dan tentu saja sangat terkait erat dengan perekonomian Tiongkok. Jepang memiliki banyak perusahaan di Tiongkok yang telah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, menghasilkan pendapatan yang signifikan dan mempekerjakan banyak warga Jepang di Jepang maupun sebagian di Tiongkok, serta tentu saja menciptakan banyak nilai bagi para pemegang saham. Hal-hal seperti ini tidak mudah dipisahkan tanpa nimbul kerugian besar di hilir.
Kini pengalaman Eropa yang telah Anda bahas dengan sangat mendalam selama 3 tahun terakhir sebenarnya sangat menggugah. Ini adalah sesuatu yang perlu benar-benar diperhatikan secara saksama oleh masyarakat di seluruh Asia. People across Asia really need to take a close look at. Not for all of the so-called lessons that so many people talk Bukan tentang semua pelajaran yang disebut-sebut yang sering dibicarakan banyak orang. Seperti, kamu tahu, oh si ini akan menyerang negara itu kalau kita tidak melakukan ini. Atau si itu akan melakukan ini kalau kita tidak melakukan itu. Ini sebenarnya tentang memahami bagaimana kepentingan ekonomi berisiko tergerus jika kamu membiarkan faktor lain menguasai tubuh politikmu. Faktanya, kamu harus berupaya lebih keras untuk menata hubungan keamanan dan diplomatik agar tidak membahayakan hubungan ekonomimu. Gagasan bahwa pipa gas bisa diledakkan oleh negara sekutu adalah contoh nyata. Negara-negara di Asia benar-benar perlu memahami bahwa mereka harus bekerja sangat keras untuk memperkuat hubungan ekonomi mereka sebagai fondasi bagi stabilitas dan perdamaian regional. Itulah pelajaran dasar. Pelajaran kedua tentu saja adalah bahwa orang Amerika sangat senang memimpin dari belakang dan menuntun semua orang ke jalan buntu yang tampak indah. Dan sama senangnya meninggalkanmu semakin dekat ke ujung jalan itu. Kita sedang melihat hal itu terjadi sekarang. Orang Amerika sedang berusaha mencari cara untuk meninggalkan sekutunya. Pergi begitu saja, menjaga muka, dan berpura-pura yang terjadi, bukan begitu? Dan dengan sedikit keberuntungan, mereka juga bisa mengambil sedikit keuntungan di sepanjang jalan. Jadi, inilah beberapa pelajaran penting. Apakah Tokyo mampu mempelajarinya? Ia perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini. Ia perlu mengadakan diskusi nasional tentang hal tersebut. Kamu mungkin sudah melihat bahwa Seoul menanggapi komentar Takeuchi dengan mengatakan, "Yah, lihat, kami tidak akan ikut-ikutan dalam hal itu, justru akan memperburuk keadaan." Dan mereka sangat menyadari bahwa tindakan Tokyo yang memanaskan ketegangan di Asia, mengingat apa yang terjadi di Eropa, akan sangat merugikan semua kepentingan nasional mereka. Jadi saya kira harapannya adalah bahwa dunia politik Jepang, dan saya katakan ini sebagai harapan tanpa terlalu banyak optimisme, Len, harapannya adalah bahwa perdebatan yang berlangsung di masyarakat Jepang mengenai isu-isu ini akan mengarah pada refleksi jangka panjang atau refleksi strategis tentang posisi Genpang. Ketau setelah 10 tahun sejak berakhirnya dunia kedua, Jepang telah banyak hal. 20 tahun terakhir memang sulit, tapi standar hidupnya sama sekali tidak bisa dibilang rendah. Ini salah satu negara termahal di dunia. Namun, negara itu sedang menghadapi tantangan yang sangat besar dan tidak dapat menyelesaikan tantangan tersebut tanpa membangun tatanan yang stabil dan aman di dalam wilayahnya. Benar kan? Negara itu perlu menyelesaikan masalah pangan, dan hal itu tidak bisa dilakukan tanpa menangani persoalan regional. Negara itu membutuhkan energi dan harus berurusan dengan persoalan pasokan energi dari Siberia. Ini adalah hal-hal yang masuk akal dalam proses pembangunan bangsa. Dan negara itu juga perlu memiliki hubungan yang baik dengan Tiongkok. Bukan hanya karena faktor ekonomi, tetapi juga karena hubungan tersebut akan membantu menstabilkan semenanjung Korea Utara. Sekarang, hal lain yang perlu diingat, dan seringkali orang lupa, adalah bahwa jika kita melihat bagian kecil dunia ini, ada Tiongkok, Rusia, Korea Utara, Korea Selatan, dan Jepang. Di antara mereka, ada 3 negara yang memiliki senjata nuklir. Dan kemudian, 2 negara yang tidak termasuk di antaranya bergantung pada Amerika. Dan inilah alasan saya mengajukan pertanyaan sebelumnya. Apakah orang Amerika benar-benar akan menyediakan perlindungan nuklir? Tidak. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu sama sekali. Jadi, DPRK dan Rusia memiliki hubungan pertahanan strategis. DPRK dan Tiongkok telah memiliki perjanjian pertahanan bersama sejak tahun 1990-an. Hal-hal ini sudah ada sejak lama sekali. Jepang berkreasi, meskipun secara historis, tuan rumah pangkalan Amerika, telah berperan sebagai penyeimbang. Namun jika keandalan mereka mulai diragukan,
Ibang rings tegurokon. To its seeking membrokon chinamera trok suggest harardi at bimikaladis ini. Find a pathway to independently resolving these dynamics. They can no longer depend on the Americans to be there. Mereka tidak bisa lagi bergantung pada orang Amerika untuk selalu ada di sana. Karena jangan lupa, orang Amerika ada di sana untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka tidak ada di sana untuk Jepang, dan mereka juga tidak ada di sana untuk Korea, sama seperti mereka berada di Eropa demi kepentingan Amerika. Jelas sekali mereka tidak ada di sana untuk Ukraina. Sudah ada 500 juta atau lebih warga Ukraina yang tewas atas nama perang Amerika. Mereka tidak ada di sana untuk Ukraina atau siapapun. Mereka ada di sana untuk Amerika. Saya paham itu. Kita bisa melihatnya secara objektif, tapi jangan berputar-putar. Jepang dan negara lain benar-benar perlu memahami hal itu dan menyadari bahwa kepentingan mereka sendiri kemungkinan besar tidak sejalan dengan kepentingan Amerika. Terutama mengingat cara Amerika menyampaikan kepentingannya saat ini. Ini telah menjadi salah satu hal yang sangat membuat saya frustrasi di Eropa. Bahwa ketika Anda mendengar berbagai jurnalis dan politisi berbicara, titik tolak mereka adalah asumsi bahwa, ya, Amerika dan NATO harus membantu mempertahankan demokrasi dan kedaulatan di Ukraina. Seolah-olah itu adalah misi utama. Bahwa kita Amerika hanyalah Amnesty International dengan senjata nuklir. Bahwa semuanya tentang melindungi demokrasi di seluruh dunia. Maksud saya, as metrothegik Roma zinatan dia the person, kaman bergantung pada pelestarian hegemon. Dan spiwag nani memerdekakan, menyingkirkan kekuatan besar yang sedang bangkit. Itu tidak berarti kamu berjalan-jalan membela demokrasi. Dan itu agak menakutkan, karena aku mendengar para pemimpin politik kita sendiri berbicara dengan bahasa seperti ini, bahwa, ya Amerika adalah teman kita, jadi kita bisa menyerahkan urusan keamanan kita dan memberi mereka beberapa pangkalan militer. Dan teman itu berasumsi bahwa kepentingan kita sepenuhnya sejalan. Menurutku di dunia multipolar ini, di mana kepentingan semakin beragam, ini akan menjadi pelajaran yang sangat berat di masa depan. Bahwa tidak, kepentingan kita tidak selalu sama. Dan seharusnya sudah menjadi akal sehat bahwa orang Amerika sekitarnya dan akan mengugutingakan mereka sendiri di atas kepentingan kita. Lihat, itu pengamatan yang bagus. Pertanyaan tentang bagaimana negara-negara membentuk pandangan mengenai apa yang menjadi kepentingan mereka. Seringkali diasumsikan bahwa ada kepentingan tetap yang memang dimiliki oleh negara-negara. Namun tentu saja, negara-negara melalui proses pertimbangan untuk menentukan apa yang sebenarnya membentuk kepentingan mereka. Dan is frustrerende because a small tefostern only the pengsesurely tentang het ingin alternatif. Terdig het ritipapan erkevist dui, nomempat terputinen nasional di bawah kepentingan politik. The national interest to the interest of a third-party nation. And I think that as multipolarity. Dan saya pikir, seiring dengan terus berkembangnya multipolaritas, banyak negara yang sebelumnya, dalam beberapa hal, menganggap remeh gagasan tentang apa yang membentuk kepentingan nasional mereka, akan dihadapkan pada kebutuhan untuk meninjau kembali semua isu tersebut. Australia adalah contoh lain, di mana sebagai negara subimperial, selama sebagian besar, selama banyak dekade, bisa dibilang sejak masa pendiriannya, Klaus, politik Australia staatsktotis memalda keberatan sebagai 100% en selaras dengan kepentingan pelindung kolonial atau pelindung pesor di Aporhedik. Or it's great protector from across the Pacific. In other words, that what's good for the UK or the Dengan kata lain, apa yang baik bagi Inggris atau Kekaisaran Britania dan apa yang baik bagi Amerika Serikat secara otomatis dianggap baik bagi Australia. Namun tentu saja itu tidak selalu demikian. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat sulit untuk dihadapi. Karena selama beberapa dekade hal itu sudah menjadi bagian dari cara lembaga-lembaga berpikir tentang berbagai hal. Tiba-tiba hal-hal yang dulu dianggap sebagai kebenaran mutlak kini diguncang. Dan itu sangat mengguncang kestabilan. Karena hal-hal tersebut adalah batu fondasi tempat segala sesuatu dibangun.
Namun kini Anda menyadari bahwa batu fondasi itu rapuh dan bukan Anda yang menariknya pergi, melainkan mitra yang telah Anda investasikan begitu banyak di dalamnya, yang kini secara harfiah sudah tidak ada lagi. Dan itu adalah isu kebijakan yang sulit secara psikologis dan strategis untuk dihadapi. Namun Jepang harus menghadapinya. Republik Korea juga harus menghadapinya. Orang-orang di Pulau Taiwan kini benar-benar sedang menghadapi isu ini. Kita baru saja menyaksikan terpilihnya ketua baru KMT yang kini berbicara secara sangat terbuka tentang perlunya detent di seluruh selat dan pengakuan bahwa Taiwan adalah bagian dari dunia Tionghoa. Hal ini sudah tidak menjadi bagian dari kerangka pembahasan selama 1 dekade, namun sebagian karena gangguan dari Washington dan sebagian lagi karena realitas yang terjadi di Eropa, yakni kenyataan bahwa Tiongkok muncul sebagai kekuatan ekonomi sekaligus militer. Maksud saya, pertunjukan di Beijing itu, tahu kan, sekitar 2 bulan lalu, itu siapapun yang serius pasti memperhatikannya. Jadi sekarang pertanyaan-pertanyaan ini sedang dihadapi. Orang-orang yang dulunya pendukung keras kemerdekaan kini mulai ragu, karena mereka tahu hal itu tidak akan terjadi. Itu bukan lagi kenyataan. Tidak ada yang akan membantu mereka, dan mereka harus menghadapi dunia sebagaimana adanya. Mereka harus berurusan dengan dunia sebagaimana adanya, menjaga stay yang mereka hargai dan yakini sejauh yang mereka bisa. Dan pada akhirnya jalankan kebesaran yang akan pendorong kemuran dan stabilitas, dan pada akhirnya kehidupan bermedait kemampuan yang membawa kematian dan kehancuran. Nah, dalam literatur akademik tentang Kekaisaran AS setelah Perang Dingin, ada tokoh-tokoh seperti Peter Katzenstein yang menulis tentang simpul-simpul dalam Kekaisaran AS. Gagasannya adalah bahwa AS tidak bisa mendominasi segalanya hanya dari Washington. Jadi mereka membangun kemitraan-kemitraan kunci. Di sisi barat Eurasia, ada bangsa-bangsa Eropa, terutama Jerman atau Inggris, dan di timur ada Jepang yang diberi status istimewa dalam kekaisaran tersebut. Dalam kerangka ini, Jepang serta bangsa-bangsa Eropa akan memiliki kepentingan yang hampir sepenuhnya tumpang tindih dengan Amerika Serikat. Namun, ketika model kekaisaran ini mulai terurai, yang berarti tatanan hegemonik telah berakhir, menganggap bahwa hubungan tersebut akan tetap sama adalah sebuah ilusi yang cukup berbahaya. Dan satu pelajaran lain dari Eropa yang mungkin bisa membantu Jepang adalah bahwa ketika ketegangan meningkat, ketergantungan pada penyedia keamanan Amerika Serikat akan bertambah. AS kemudian akan berada dalam posisi untuk menuntut banyak konsesi politik dan ekonomi, sejauh negara-negara harus bertindak bertentangan dengan kepentingan nasional mereka sendiri. Inilah bagaimana kita akhirnya berada dalam situasi di mana Amerika Serikat pada dasarnya dapat meledakkan pipa gas Nord Stream, yaitu menghancurkan arsitektur ekonomi dan energi Eropa. Dan ya, para politisi dan jurnalis kita harus berpura-pura seolah-olah hal itu tidak pernah terjadi dan tidak mengajukan pertanyaan apapun, karena kita benar-benar tidak ingin mendengar jawabannya. Maksud saya, ini patut diingat. Saya tahu negara-negara seperti India harus berhati-hati, karena jika ketegangan dengan Tiongkok terlalu besar, mereka pada akhirnya juga akan terjebak di bawah pengaruh Amerika. Dan saya pikir hal yang sama berlaku bagi Jepang. Jika mereka benar-benar mengalami ketegangan serius dengan Tiongkok, bukan hanya mereka akan menghadapi kemarahan Tiongkok, tetapi mereka juga akan sepenuhnya dikuasai oleh Amerika Serikat. Pada saat Amerika sendiri harus mulai menyelamatkan ekonominya dari berbagai masalah. Anda tahu, mereka bisa melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eropa. Ketika mereka menghancurkan arsitektur ekonomi, energi, kita dan industri kita tidak lagi berfungsi, mereka datang ke benua ini dan menawarkan subsidi agar perusahaan pindah ke Amerika Serikat. Raffling and Boyd, skits memory in Bath, sebentar we're right to see. Is that? You're dead right. Kamu benar sekali.
Mencari gara-gara di wilayahmu sendiri atau mengaduk-aduk situasi justru membuatmu lebih rentan di semua sisi. Dalam kasus Jepang, hal itu jelas membuka front dengan Tiongkok. Tiongkok tidak senang. Mereka telah mengambil tindakan tertentu yang akan menimbulkan dampak ekonomi jangka pendek. Jadi itu satu sisi. Tapi tentu saja, seperti yang kamu katakan, hal itu juga membuat mereka jauh lebih rentan terhadap sang pelindung besar. Yang bisa menuntut lebih banyak dari mereka. Debutkan istimewa dari Parlemenkerstoor. En de king, Yorkshires nenggung to their strain. You're going to have to pay your way. You're going to have to do the heavy lifting. You're going to have to. Kalian yang harus melakukan pekerjaan berat. Kalian yang harus mengambil risiko lebih besar. Tapi kami adalah penopang. Kami ada tepat di belakang kalian. Jadi, apa yang akan kami berikan? Nah, kami akan memberikan apa yang telah kami berikan di tempat lain. Kami akan menjual senjata kepada kalian. Kalian membayar kami, dan kami akan menjual senjata kepada kalian. Kami akan memberi kalian akses ke intelijen. Kalian akan membutuhkan sistem satelit kami. Jadi kami akan menekal years. You have right nary good strap sing to gain self, ik thing. And strain a cover, and make sure cap or some in a fossil. They member grow your strummers on my back quarantine, don't want to see. And to get very true break that in Philippines. This is the lesson also for Philippines. It's a lesson for Republic of Korea. And ini adalah pelajaran bagi Republik Korea, dan saya rasa relevan juga bagi masyarakat di Pulau Taiwan. Strategi terbaik mereka adalah menemukan cara yang mandiri untuk menyelesaikan masalah di kawasan mereka, bukan dengan tetangga mereka. Geografi tidak bisa diubah. Kita harus menghadapinya. Pelajaran dari Eropa adalah, selama tidak menyelesaikan persoalan antara Rusia dan Eropa, geografi itu penting, dan kita harus menghadapi ini. Apakah Tiongkok akan menginvasi Jepang? Ya, ragu, bukan. Tidak banyak hal tentang Jepang yang sebawat metrik sebagai target invasi. As an invasion target. Is Japan going to invade China? Japan doesn't have. Apakah Jepang akan menginvasi Tiongkok? Jepang tidak memiliki kemampuan untuk itu, bahkan jika memang menginginkannya. Tentu saja Jepang telah melakukannya 3 kali dalam 100 tahun terakhir, tetapi sekarang tidak lagi memiliki kemampuan tersebut. Apakah Tiongkok akan menginvasi Filipina? Tidak. Untuk apa? Tiongkok tidak memiliki ambisi ke arah itu. Memang ada klaim yang saling bertentangan atas sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dan hal itu tentu saja akan terselesaikan seiring waktu, saya kira. Tidak akan cepat, tentu saja. Namun, Tiongkok tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap hal-hal tersebut. Karena kenyataannya adalah bahwa Tiongkok merupakan kekuatan terbesar di kawasan itu. Tiongkok bisa saja menggunakan kekuatannya untuk menekan pihak lain seperti yang dilakukan Amerika Serikat secara historis. Tetapi itu justru kontraproduktif. Jadi dalam arti tertentu, it's a matter of juga it's embarrassing the thing sabar. Needs to also be the most patient player, and so, but it also can't be seen to be too weak either, right? So that's the balancing act. Namun hal itu juga tidak bisa dianggap terlalu lemah. Jadi disitulah letak keseimbangannya. Pada akhirnya, kawasan ini perlu menemukan jalan menuju masa depan pasca Amerika. Sekarang Jepang berada dalam posisi yang sangat menarik. Jelas, posisinya rentan, tetapi juga berada dalam posisi di mana ia memiliki banyak, bisa dibilang kendali, jika memilih untuk menggunakannya. Itu karena ekonominya di kawasan ini merupakan pemain penting. Jepang memiliki banyak teknologi, berkontribusi besar dalam pengetahuan, pendidikan, penelitian, dan pengembangan. Dan saya rasa, Jepang benar-benar perlu berpikir lebih strategis tentang konfigurasi Asia Utara, dengan cara yang memberinya jalan ke depan. Jepang tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat selamanya, karena Amerika Serikat pun tidak memiliki kemampuan untuk terus mendukungnya. Because the United States doesn't have the ability to back it up anyway. Right? So it's going to have to, at some point. Jadi pada titik tertentu, hal itu harus menghadapi kenyataan bahwa Amerika Serikat tidak akan hadir jika dan ketika saatnya tiba. Sekarang, merencanakan hal itu sejak hari ini tentu merupakan pedang bermata dua. Karena semakin banyak kamu mulai merencanakannya, Glenn, semakin tak terelakkan hal itu menjadi kenyataan. Jadi, dengan tidak mempersiapkannya, kamu seolah ingin menahan agar orang Amerika tetap terlibat. Mirip dengan apa yang terjadi di Eropa. Namun, hari ketika kamu mulai merencanakan dunia tanpa Amerika adalah hari ketika Amerika pergi.
Tapi itulah yang perlu terjadi. Sama halnya di Eropa. Dan kamu tahu, sebagian dari itu akan terjadi karena orang Amerika akan mundur. Nah, menurut pandangan saya, dan ini merupakan dugaan daripada apapun, Mopo akan mundur dengan cara yang gak perkin. Ia akan mundur dalam hal kehadiran militernya yang konvensional, tetapi akan meninggalkan kemampuan gangguan abu-abunya di berbagai belahan dunia, karena masih menjadi kepentingan Amerika, setidaknya menurut cara pandang Washington terhadap dunia, untuk mengacaukan dan melemahkan pihak lain. Jika hal itu tidak bisa dilakukan dengan menempatkan pasukan secara langsung di lapangan, maka akan dilakukan melalui saluran abu-abu. Jadi, kita akan lebih banyak operasi pergantian rezim, lebih banyak upaya untuk mengguncang stabilitas negara-negara melalui informasi dan hal-hal semacam itu. Inilah yang akan kita saksikan dalam 10 tahun ke depan seiring berkembangnya, karena imperium itu tidak akan berkemas dan pergi dengan tenang. Oh, that's a great point. I suspect that Americans won't. Oh, itu poin yang sangat bagus. Ya, saya menduga orang Amerika tidak merasa keberatan ketika Perdana Menteri Jepang membuat pernyataan-pernyataan itu dan memicu konflik ini. Maksud saya, jika Anda adalah sebuah hegemon, Anda bergantung pada sistem aliansi. Artinya, Anda membutuhkan beberapa konflik untuk dipertahankan jika Anda ingin lawan Anda tetap seimbang dan sekutu Anda tetap patuh. Jadi saya pikir inilah masalah utama di mana kepentingan juga mulai berbeda. Ketakutan bahwa jika perdamaian benar-benar tercapai, sistem aliansi dan hegemon akan melemah secara permanen. Tapi satu pertanyaan singkat terakhir sebelum waktu kita habis. Bukankah Jepang menghadapi dilema? Jika ingin melepaskan diri dari Kekaisaran Amerika, Jepang harus mengurus keamanannya sendiri. Namun, remilitarisasi Jepang adalah sesuatu yang tidak akan diterima dengan baik di Tiongkok, Korea Selatan, atau Korea Tengah. Maksudnya, apanya kutinggi sejarah dekan. Ijibat sulit menafsiri yang kelima. How do you interpret this dilemma? Well, it is a dilemma unless you can reframe the security question. Nah, ini memang sebuah dilema, kecuali jika kita bisa membingkai ulang pertanyaan keamanan sebagai masalah keamanan regional yang tak terpisahkan. Dan kita sudah pernah berada di situ sebelumnya, baik itu di Helsinki maupun dalam gerakan non-blok. Faktanya, saya pikir Presiden Putin dan Presiden Xi Jinping tahun lalu membicarakan gagasan tentang klub keamanan ini. Jadi saya rasa kita perlu membingkai ulang pertanyaan tentang keamanan ini agar dipahami sebagai sesuatu yang tak terpisahkan. Apa yang dilakukan satu negara jelas tidak bisa dilakukan dengan mengorbankan negara lain. Yang berarti keamanan Jepang yang penting bagi kawasan dan bagi rakyat Jepang perlu diperlakukan sebagai sesuatu yang sah. Inilah pelajaran yang dipetik dari Eropa. Anda tidak bisa mengabaikan kekhawatiran keamanan pihak lain. Erhausman emotion, voicelin and bixing theory begrauwerd. And incorporate them in your own thinking. Otherwise, you'll never get anywhere near a stable security. Jika tidak, Anda tidak akan pernah mendekati arsitektur keamanan yang stabil. Jadi saya pikir penting bagi pihak lain di kawasan untuk menghormati kepentingan keamanan sah Jepang. Sama seperti pentingnya bagi Jepang untuk memiliki perdebatan nasionalnya sendiri. Untuk menuntaskan beberapa warisan dari 80 tahun lalu yang masih menimbulkan kekhawatiran bagi pihak lain di kawasan. Dengan begitu, pihak lain dapat yakin bahwa partisipasi Jepang dalam arsitektur keamanan regional yang tak terpisahkan di masa depan benar-benar dapat diandalkan, bahwa hal itu tidak akan membuka kotak masalah atau kotak Pandora nasionalisme atau neo-militarisme Jepang. Jadi ada hal-hal yang menurut saya perlu dihadapi Jepang agar dapat secara efektif menanggapi kekhawatiran kawasan. Dan negara-negara di sekitar kawasan juga, tentu saja, perlu taruh cara tetap diskusi jujur mengenai teks terkait Jepang. If you don't do that, then you'll have a situation in Europe, right? Negala des sering juga berarti dengan restasa developer Jerman. Jaman tojhazatef pemenini taustaf ting gufangman, padihni merevingturt stick tor mereset tuju. Sendu saya tu gila. Denuni Evertsland di tenemen quartervay. The Yalabis, your strategic on four strategist dan para pemimpin itu sebut,
benar-benar memahami bahwa ini kapers dan besong harus bertaignas the Reverend Gerd stes tour. Over the next 5 and 10 years. Yeah, actually, I very much agree. I think that's the main lesson. Ya, sebenarnya saya sangat setuju. Saya pikir itulah pelajaran utama yang harus dipelajari Asia dari Eropa, yaitu menghindari kerangka kerja keamanan yang bersifat zero-sum, di mana keamanan bergantung pada hegemoni, politik blok, atau ketergantungan berlebihan pada penangkalan. Sebaliknya, kita perlu merangkul keamanan yang tak terpisahkan, yakni arsitektur keamanan yang inklusif. Maksud saya, dulu ini adalah hal yang dianggap sebagai akal sehat. Dan ya, untuk menutup, saya pikir pada tahun 2023 fokusnya ada pada negara Anda, dan di Australia, mantan Perdana Menteri Paul Keating. Ia mengatakan bahwa Asia membutuhkan lembaga keamanan seperti NATO, sama seperti membutuhkan wabah, bahwa hal itu akan menjadi hal terburuk yang bisa terjadi, sesuatu yang akan menjatuhkan Eropa. Jadi tentu saja, carilah solusi lain. Saya pikir hal itu juga sangat relevan bagi Jepang. Jadi ya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya rasa kanjuit ham Jepang perfian terhadap berbagai hal besar yang harus di Asia. Ada bangun peluang yang berhutang. Itu juga mangku ancuan, itu tuak lasted this spell firijual. If we continue to make these missteps. Ya, benar sekali. Terima kasih banyak telah mengundang saya kembali, Glenn Deason.